Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jesse Ramadhani, NIM 20044111123 dari kelas 6 gabungan 1 jaringan. Di sini saya akan memaparkan proposal saya yaitu yang berjudul Implementasi Power Budget Jaringan Komunikasi Serat Optik di PT Telkom Palopo. Yang pertama yaitu latar belakang. Penerapan serat optik sebagai media transmisi dalam bidang telekomunikasi telah memberikan berbagai keuntungan dan manfaat, baik dari segi transfer data maupun dari segi ekonomi karena dapat mengurangi penggunaan banyak kabel. Akan tetapi, pada saat serat optik dipilih sebagai media transmisi, perlu dilakukan suatu perhitungan dan analisis power budget atau anggaran daya sebelum serat optik digunakan dalam sebuah jaringan telekomunikasi agar suatu sistem komunikasi optik dapat berjalan dengan lancar dan baik. Maka perlu dilakukan suatu solusi yaitu perhitungan dan penerapan power budget atau anggaran daya pada PT Telkom Palopo sebelum serat optik digunakan dalam sebuah jaringan komunikasi agar suatu sistem komunikasi optik dapat berjalan dengan lancar dan baik. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi jaringan komunikasi yang berada pada cakupan area PT Telkom Akses Palopo. Yang kedua, bagaimana kelayakan jaringan akses pada cakupan area PT Telkom Akses Palopo dengan mengimplementasi power budget anggaran daya. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui kondisi jaringan komunikasi yang berada pada cakupan area PT Telkom Akses Palopo. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan jaringan akses pada cakupan area PT Telkom Akses Palopo dengan mengimplementasi power budget. Manfaat penelitian yang pertama bagi penulis. Dengan adanya penelitian ini, penulis dapat memanfaatkan dan mengembangkan pengetahuan yang telah didapatkan selama melakukan perkuliahan di Universitas Cokro Aminoto Palopo. Yang kedua, bagi instansi terkait hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam upaya untuk memudahkan administrator jaringan dalam melakukan pengawasan terhadap jaringan yang dikelolanya. Yang ketiga, bagi akademik, penelitian ini bisa dijadikan bahan atau referensi aktual yang mendukung pada pendidikan. Juga penelitian selanjutnya perihal analisis dan monitoring jaringan Wi-Fi. Batasan masalah. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada kantor PT Telkom Akses Palopo. Yang kedua, hanya menyediakan informasi mengenai kondisi jaringan komunikasi yang berada pada kantor PT Telkom Akses Palopo. Yang ketiga, hanya menyediakan informasi mengenai kelayakan jaringan akses pada kantor PT Telkom Palopo dengan mengimplementasi power budget. Landasan teori. Dalam bab ini akan dijelaskan tentang dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan power budget jaringan komunikasi serat optik di PT Telkom Akses Palopo. Di antaranya yaitu implementasi power budget jaringan komunikasi serat optik. Penelitian terdahulu Dr. Heni Yusuf, S.Com M.Com, perencanaan jaringan komunikasi serat optik di Pulau Madura untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, Amalia Rizky Utami, analisa performansi jaringan telekomunikasi fiber to the home atau FTTH menggunakan metode Powerlink Budget pada Kustur Bumi Nirwana Balikpapan Utara. Kerangka pikir mengimplementasi power budget jaringan komunikasi serat optik di PT Telkom Akses Palopo. Masalahnya, PT Telkom Palopo sering kali terjadi penurunan kualitas suatu jaringan secara mendadak dan signifikan. Solusi untuk menangani permasalahan yang ada pada PT Telkom Akses Palopo, maka penulisan menawarkan penerapan power budget anggaran daya untuk mengoptimalkan jaringan komunikasi. Hasil dengan adanya penerapan power budget diharapkan jaringan
pada PT Telkom Akses Palopo akan menjadi lebih baik dan memiliki akses jaringan yang merata serta adanya software yang berguna untuk menganalisis jaringan. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung memakai analisis. Proses serta makna lebih ditonjolkan pada penelitian ini. Landasan teori dimanfaatkan menjadi pemandu supaya penekanan penelitian sinkron dengan informasi pada lapangan. Selain itu, landasan teori juga berguna buat menyampaikan gambaran untuk perihal latar penelitian dan menjadi bahan pembahasan hasil penelitian. Tahapan analisis. Yang pertama, pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Yaitu observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur tampak dalam suatu gejala dalam objek penelitian. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah komunikasi antara dua buah pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tahap muka dalam salah satu pihak berperan sebagai wawancara dan pihak lainnya sebagai narasumber dengan tujuan tertentu. Yang ketiga, analisis data. Analisis data ialah cara atau upaya buat mengelola data sehingga ciri diri data tersebut mudah dipahami serta berguna buat solusi dari konflik dari penelitian. Kesimpulan, pada saat melakukan evaluasi dan analisis, maka yang perlu diperhatikan adalah margin sistem yang dihasilkan masih positif atau tidak, dan perbandingan antara loss hasil pengukuran dan loss perhitungan berdasarkan standarisasi yang ditetapkan oleh PT Telkom. Perbandingan yang baik adalah nilai loss hasil pengukuran harus lebih kecil daripada loss dari hasil perhitungan berdasarkan standarisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.